warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdi. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah dan Universitas Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor pendorong atau pendukung proses masuk Islami di Indonesia terkait kehidupan manusia. Apabila dilihat dari segi terminologi, fakta sosialnya menyatakan bahwa agama adalah sebuah fakta historis dan budaya yang ada pada suatu keyakinan yang mutlak, yang tak terbantahkan. Agama hadir di dalam setiap diri dari manusia selama perkembangannya di muka bumi, serta totalitas daripada kehidupan dari setiap diri manusia berdasarkan keyakinan pada agamanya. Hal ini didasarkan bahwa agama menjadi sebuah sistem nilai yang universal yang ada dalam setiap diri manusia. Nah, Islam adalah rahmatan lil alamin. Kehidupan ini telah diajarkan dan dicontohkan oleh utusannya yang yaitu Rasulullah SAW. Namun penyebaran Islam ke berbagai belahan tidaklah berjalan dengan mudah. Namun demikian, ini juga unik terkait dengan proses masuknya Islam atau faktor-faktor pendukung proses Islami di Indonesia. Nah, mari simak. Baiklah, sebelum Islam datang dan berkembang di Indonesia, masyarakat setempat sudah terlebih dahulu mengenal penghambaan terhadap suatu hal melalui kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka mempercayai hal-hal bersifat mistis yang mengarah pada roh atau pada benda-benda yang diyakini mempunyai kekuatan. Selain dua kepercayaan tersebut, masuk pula agama Hindu dan Buddha yang ikut membawa pengaruh besar dalam kepercayaan yang dianut, tetapi berdampak pula pada kehidupan sosial dan budaya. Sebelum Islam datang, Indonesia masih sangat kental dengan pengaruh agama Hindu dan Buddha yang cukup mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Namun, ketika Islam mulai hadir di tengah-tengah masyarakat, terjadilah sebuah proses yang disebut Islami. Proses Islami ini terjadi ketika agama Islam pertama kali dibawa oleh para pedagang Muslim. Nah, langsung saja saya akan membahas faktor yang mempengaruhi atau pendorong proses Islami di Indonesia. Nah, bahwasanya itu yang pertama, Indonesia terletak pada posisi yang strategis dikarenakan di sini pelayaran internasional yang memungkinkan terbuka berbagai pengaruh dari luar, termasuk pengaruh Islam lewat para pedagang dan saudagar yang sebelum sudah lebih dahulu yang memeluk agama Islam. Nah, bahwa letak Indonesia telah menjadi tempat mudahnya masuk pedagang-pedagang dan saudagar-saudagar yang berasal dari luar atau dari belahan dunia, sehingga mereka mudah berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan warga setempat. Dari interaksi dan komunikasi tersebut, perlahan muncullah kesepakatan terjadinya proses Islamisasi di Indonesia. Nah, antara pedagang Muslim dengan warga pribumi. Pedagang mulai memperkenalkan sedikit demi sedikit ajaran Islam ketika melalui kontak perdagangan. Letak Indonesia yang strategis ini menjadi faktor penyebab paling utama karena ramainya lalu lintas perdagangan internasional dari berbagai negara. Nah, yang kedua itu adalah syarat masuk Islam itu mudah. Kenapa gitu? Karena untuk masuk Islam, seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Tidak juga harus menyiapkan berbagai upacara yang dikhususkan untuk berganti keyakinan menjadi Islam. Nah, syarat masuk Islam itu sangat mudah. Dengan cukup mengucapkan dua kalimat syahadat dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang layak untuk disembah dan meyakini bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka seseorang sudah resmi dinyatakan masuk Islam. Islam itu indah dan tidak menyulitkan bagi untuk pemeluknya. Islam tidak mengharuskan penggunaannya atribut yang meriah dan tidak juga harus mendatangi langsung tempat peribadahan yang dimaksud. Ibadah dalam Islam, contohnya seperti sholat, bisa dikerjakan di mana saja dan tidak harus datang ke masjid. Islam memberikan kemudahan dan jalan bagi manusia untuk dapat selalu dekat dengan penciptanya. Nah, untuk yang ketiga itu adalah raja dan politik kerajaan. Raja adalah orang yang memimpin sebuah kerajaan dan mampu mempengaruhi rakyatnya. Seorang raja identik dengan sosok yang berwibawa dan berkarisma.
Peran raja sangatlah penting dan menjadi salah satu faktor pendorong proses Islami di Indonesia karena mereka ikut mengenalkan Islam kepada masyarakat setempat. Sebagaimana yang diketahui, seseorang raja mempunyai kedudukan yang tinggi dan terpandang di mata pada rakyatnya. Seseorang yang memiliki pengikut seperti raja akan mudah memberikan pengaruh bagi orang yang mengikutnya. Perkataan raja adalah hal yang harus dilaksanakan. Maka setiap perkataan raja juga pasti akan dituruti oleh bawahannya. Maka otomatis sebagian agama Islam atau sebagian rakyatnya raja akan mengikuti raja dengan ikut pula masuk agama Islam secara bersamaan. Nah, untuk yang keempat itu adalah pernikahan dengan warga pribumi. Setelah interaksi berdagang dengan atau berkontak dengan para pedagang, saudagar muslim mulai mengakrabkan diri dan menyebar ke daerah-daerah setempat. Mereka tinggal dan menetap untuk waktu yang lama dan bertemu banyak warga pribumi. Banyaknya interaksi yang terjadi semakin membuat warga pribumi tertarik akan ketampanan dan kewibawaan para pedagang Islam. Nah, maka jika wanita pribumi itu menyukai seseorang pedagang Islam, mereka harus terlebih dahulu menunaikan syarat masuk Islam serta mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari pernikahan tersebut akan muncul peluang besar untuk generasi-generasi selanjutnya, yaitu diberikan napas Islam dan akan menyebarkan agama Islam di Indonesia secara lebih luas. Nah, saluran Islamisasi melalui pernikahan ini akan lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar, ulama atau golongan lainnya dengan anak bangsawan atau raja. Dalam hal ini peran raja masih sangat berpengaruh terhadap proses mulainya penerimaan Islam di Indonesia. Maka otomatis kalau jika anaknya masuk Islam, otomatis orang tuanya akan mengikuti anaknya untuk masuk Islam. Nah, jadi raja itu sangat berpengaruh peran ulama dalam berdakwah. Nah, selain pedagang, peran ulama juga berpengaruh besar dalam proses mudahnya penerimaan Islam di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari penyebaran dakwah yang dilakukan para ulama di Nusantara. Nah, yang dilakukan para ulama ini mengambil peran untuk memasuki kerajaan dengan cara menjadi pembimbing dan penasehat kerajaan. Tak hanya itu, para ulama juga membentuk lembaga-lembaga pendidikan yang Islami di lingkungan kerajaan. Salah satunya contoh lembaga pendidikan tersebut adalah pesantren. Para ulama menyampaikan ajaran-ajaran Islam melalui wadah pendidikan sebagai jalan Islami agar terciptanya generasi Islam yang mampu melanjutkan dakwah Islam yang di Indonesia. Nah, selain para ulama, tak terlepas pula peran dari Wali Songo yang ikut menyebarkan Islam di berbagai penjuru Indonesia yang melalui jalur-jalur yang beragam dan mendekatkan diri dengan kultur yang sudah ada pada diri masyarakat. Contohnya adalah Sunan Kalijaga yang melakukan pendekatan pada Islam kepada masyarakat melalui pertunjukan wayang kulit. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi kesimpulan untuk faktor-faktor pendorong Islamisasi di Indonesia itu tantangan yang dilewati selama proses Islami oleh pihak-pihak yang menyebarkan Islam. Tantangan tersebut terjadi karena masih adanya sekelompok orang yang sulit untuk menerima agama ini tersebut karena keyakinan baru yang datang ke Indonesia, terlebih lagi ajaran nenek-nenek moyang mereka pada zaman dahulu yang sudah mendarah daging. Di balik itu semua ada banyak pula faktor pendukung yang turut membantu mudahnya proses penerimaan Islam di Indonesia. Nah, pertama itu kan kita bisa lihat bahwasanya letak Indonesia itu menjadi faktor yang strategis, menjadi pintu awal terbukanya interaksi para pedagang Muslim masuk ke Indonesia. Kemudian ajaran Islam yang bersifat universal membuat agama Islam mudah untuk diterima. Peran raja dan politik kerajaan juga menjadi salah satu faktor paling berpengaruh dalam proses Islami karena lewat kekuasaannya ia dapat mempengaruhi rakyatnya sehingga mampu penyebaran Islam dalam kurun waktu yang singkat dan skala yang besar. Selain itu, proses Islami juga didukung oleh pernikahan yang mengharuskan untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Selanjutnya para ulama yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam lewat jalur pendidikan sosial dan budaya. Hanya itu yang saya dapat sampaikan.
Jika ada yang salah, mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.